anak hebat, kita jumpa lagi masih di buku tema 5, subtema 2, pembelajaran ketiga. Anak hebat siap ya belajar bersama-sama? Buka halaman 61. Ayo mengamati. Udin, Beni, Edo, Siti, dan Lani main ke rumah Dayu. Dayu tinggal di Jalan Cendrawasih. Rumah Dayu nomor 21. Mereka memperhatikan nomor rumah-rumah yang ada di Jalan Cendrawasih. Perhatikan denah berikut. Gambar ini namanya denah. Apa saja yang bisa kita perhatikan dari gambar denah ini? Ada gambar jalan, ada juga gambar nama jalannya. Kemudian ada gambar rumah-rumah yang berjejer di sepanjang jalan. Warna-warni ya rumahnya. Juga ada nomor rumahnya. Kita jawab pertanyaan di bawahnya ya. Apa warna cat rumah Dayu? Yang mana ya rumah Dayu? Coba kita lihat pada bacaan di atas. Ternyata Dayu tinggal di Jalan Cendrawasih nomor 21. Sekarang kita lihat denahnya. Benarkah ini Jalan Cendrawasih? Oh iya benar, ini ada nama jalannya. Kemudian kita cari nomor rumah Dayu, yaitu nomor 21. Nah, ketemu deh rumah Dayu. Yang ini yang berwarna merah. Jadi, jawaban dari pertanyaannya, apa warna cat rumah Dayu adalah merah. Pertanyaan berikutnya ada di halaman 62. Nomor berapa rumah bercat putih? Kita lihat lagi gambarnya ya. Ternyata rumah yang berwarna putih adalah rumah nomor 30. Pertanyaan berikutnya. Nomor berapa rumah di depan rumah Dayu? Rumah Dayu yang ini. Jadi depannya adalah yang ini. Nomor berapa? 28. Berikutnya, tuliskan nomor rumah-rumah yang ada di Jalan Cendrawasih. Tuliskan secara berurutan dari nomor terkecil hingga terbesar. Mari kita tulis nomor-nomor rumah yang ada di Jalan Cendrawasih, mulai dari yang terkecil. Kita mulai ya. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34. Ternyata menyenangkan mencari alamat rumah teman ya anak hebat. Kita lanjutkan berlatih ya. Kamu sudah mengenal bilangan 1 sampai dengan 20. Ayo kita berlatih mengenal bilangan 21 sampai dengan 40. Lanjutkan perhitungan blok Dines berikut. Lihat gambar pertama. Satu blok Dines yang panjang ini menunjukkan 1 puluhan. Coba kita hitung bersama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blok Dines kecil. Jadi kalau ada 2 berarti 20. Dan blok yang kecil ini adalah satuannya. Berarti gambar blok Dines yang ini menunjukkan angka 10, 21. Mudah kan anak hebat? Kita teruskan ke halaman 63. Lihat gambar ini. Ada 10, 20, dan 2. Jadi 22. Begitu juga dengan gambar di bawahnya. Ada 2 blok puluhan dan 3 blok satuan. Jadi blok Dines ini menunjukkan angka 23. Sudah paham kan? Gambar berikutnya ya. Ada 2 puluhan dan 1, 2,
3, 4. Jadi 24. Berikutnya 20, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 25. Lanjut ke halaman 64. 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 26. Berikutnya 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 27. Berikutnya 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 28. Berikutnya 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 29. Lanjut ke halaman 65. 10, 20, 30. Berikutnya 30 dan 1. Berikutnya 32. Berikutnya 33. Lanjut ke halaman 66 ya. 30, 1, 2, 3, 4. Berikutnya 30, 1, 2, 3, 4, 5. 35. Berikutnya 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 36. Berikutnya 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 37. Selanjutnya halaman 67. 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 38. Berikutnya 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 39. Yang terakhir 10, 20, 30, 40. Wah, ternyata mudah menghitung dengan balok Dines ya. Sekarang buka halaman 68. Ayo mencoba. Belajar mengenal bilangan bersama teman sangat menyenangkan. Benny sudah mengenal bilangan sampai dengan 40. Benny selalu bersedia membantu teman. Bagaimana dengan anak hebat? Pasti kalian juga seperti Benny kan? Kali ini Benny membantu Udin melengkapi tabel bilangan 21 sampai dengan 40. Ayo kita bersama lengkapi tabel berikut. Coba kita lihat tabelnya. Ada yang sudah terisi angka, tapi ada yang belum. Mari kita isi tabel bilangan yang kosong itu dengan bilangan yang tepat. Pertama, bilangan sebelum 22 ini berapa ya? Iya, 21. Kemudian setelah 22, 23. Kemudian 24, 25. Dan setelah 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, setelah 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, dan 40. Nah, tabelnya sudah lengkap. Menyenangkan ya mengisi tabel bersama-sama. Kita lanjutkan. Lengkapi juga garis bilangan berikut. Nah, gambar ini namanya garis bilangan. Ada bilangan 21, kemudian kita teruskan ke kanannya. Setelah 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, dan 31. Kemudian kita lihat gambar garis bilangan selanjutnya. Ada bilangan 34, tapi letaknya di tengah-tengah garis bilangan. Nah, caranya dari bilangan 34 ke arah kiri, bilangannya diurut mengecil. Jadi kotak ini kita isi dengan bilangan sebelum 34. Berapa?
33. Sebelumnya lagi 32. Sebelumnya lagi 31 dan 30. Nah, dari bilangan 34 ke arah kanan, bilangannya lebih besar dari 34 atau bilangan-bilangan setelah 34. Mari diurut, mulai dari 34, kemudian 35, 36, 37, 38, 39, 40. Begitu ya anak hebat. Sekarang kita buka halaman 69. Ayo membaca. Bacalah percakapan di bawah ini. Di teras rumahnya, Siti dan kawan-kawan bermain bersama. Tiba-tiba terdengar suara Benny dan Udin berebut mainan. Siti mendengar pertengkaran Udin dan Benny. Siti datang melerai mereka. Siti berkata, "Ada apa Udin dan Benny? Mengapa kalian bertengkar?" Udin menjawab, "Benny merusak rumah-rumahanku." Kemudian Benny pun menjawab, "Aku butuh kotak lagi untuk rumah-rumahanku." Dan Siti berkata lagi, "Jangan bertengkar teman-teman. Bagaimana kalau kalian membuat rumah-rumahan bersama?" Kemudian Udin berkata, "Kamu benar Siti. Kita bisa membuat satu rumah yang besar Benny." Kemudian Siti berkata, "Betul, ayo sekarang kalian bermaafan." Benny berkata, "Maafkan aku Udin, aku telah merusak rumah-rumahanmu." Kemudian Udin menjawab, "Iya Benny, aku juga minta maaf telah marah kepadamu. Ayo kita main lagi." Kita jawab pertanyaannya di halaman 70. Ayo mengamati. Apakah Udin dan Benny akhirnya berbaikan? Tentu saja mereka berbaikan ya anak hebat. Mereka kan anak-anak yang baik. Apa yang membuat mereka berbaikan? Mereka berbaikan setelah Benny meminta maaf kepada Udin dan Udin memaafkan Benny. Mereka saling maaf memaafkan. Apa yang diucapkan Benny saat berbaikan? Benny berkata, "Maafkan aku Udin, aku telah merusak rumah-rumahanmu." Kemudian apa yang Udin ucapkan setelah Benny meminta maaf? Udin mengucapkan, "Iya Benny, aku juga minta maaf telah marah kepadamu. Ayo kita main lagi." Selanjutnya kita bercerita ya. Apa isi percakapan Udin, Benny, dan Siti? Ayo ceritakan. Ceritakan kembali percakapan Udin, Benny, dan Siti tadi dengan bahasamu sendiri. Kalau sudah, kita lihat halaman 71. Ayo pikirkan, lihat gambar ini. Benny meminta maaf kepada Udin. Benny berkata, "Maafkan aku Udin, aku telah merusak rumah-rumahanmu." Dan gambar berikutnya menunjukkan Udin memaafkan Benny. Udin berkata, "Iya Benny, aku juga minta maaf telah marah kepadamu. Ayo kita main lagi." Benny meminta maaf kepada Udin atas kesalahannya. Udin memaafkan Benny. Udin dan Benny melepas masalah dan bermain bersama lagi. Apa yang akan kamu katakan jika ada teman yang meminta maaf? Coba lihat halaman 72. Udin meminta maaf kepada Dayu. Apa yang dikatakan Udin? "Aku minta maaf, aku tidak sengaja menjatuhkan bukumu. Ini aku ambilkan." Lalu, apa yang sebaiknya dikatakan Dayu? Mungkin begini. "Iya Udin, tidak apa-apa. Terima kasih telah mengambilkan bukuku." Pada gambar kedua menunjukkan Dayu yang meminta maaf kepada Udin. Dayu berkata, "Maafkan aku lupa mengembalikan bukumu yang kupinjam kemarin. Besok aku akan mengembalikan bukumu." Bagaimana ya sebaiknya Udin menjawabnya? "Iya Dayu, besok juga tidak apa-apa."
Selanjutnya, ayo kita membaca di halaman 73. Hari libur, saatnya bermain bersama teman-teman. Siti dan teman-teman sering bermain di halaman depan atau di lapangan. Bermain galasin atau petak umpet. Bermain galasin dilakukan berkelompok. Berlari cepat menghindari penjagaan lawan. Bersembunyi saat bermain petak umpet dapat dilakukan sendiri atau bersama teman. Jujur dan sportif adalah aturan dalam bermain. Patuhi aturan agar permainan tetap menyenangkan. Bermain bersama teman pun menjadi pengalaman yang berkesan. Lihat gambarnya, mereka terlihat gembira sekali ya. Dalam bacaan di atas, kita menemukan aturan bermain yang mereka patuhi agar permainan tetap menyenangkan. Apa aturan bermain mereka? Ya, jujur dan sportif. Jadi, mereka harus jujur pada saat bermain dan juga harus bersikap sportif. Anak hebat, bagaimana sih sikap sportif itu? Sikap sportif itu tidak curang, mengikuti aturan permainan yang disepakati, dan menerima kekalahan. Jadi, kalau kalah tidak boleh sedih atau marah. Kalau menang juga tidak boleh sombong. Karena dalam permainan yang terpenting bukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, tetapi yang terpenting adalah kita bermain dan bergembira bersama agar menjadi pengalaman menyenangkan yang berkesan. Mengerti kan anak hebat? Baiklah, kita lanjutkan ke halaman 74. Ayo berlatih. Aturan apa saja yang harus ditaati saat bermain bersama teman di rumah? Ayo lakukan wawancara dengan temanmu. Bagaimana sih wawancara itu? Caranya, tanyakan kepada mereka aturan bermain apa yang harus mereka taati di rumah. Tuliskan nama dan jawaban mereka di bawah ini. Tuliskan namanya, kemudian tuliskan aturannya. Misalnya namanya Benny. Aturan bermainnya, yang pertama, membereskan mainan setelah selesai bermain. Yang kedua, tidak boleh berkelahi dengan teman. Anak hebat sudah bisa kan? Lakukan seperti contoh ya. Kalau sudah, sekarang buka halaman 75. Ayo bercerita. Kamu telah melakukan wawancara. Kegiatan apa yang berkaitan dengan aturan bermain di rumah? Ceritakan kegiatan-kegiatan tersebut kepada guru dan teman-temanmu di kelas. Lengkapi ceritamu dengan gambar. Contohnya, kegiatan bermain layangan bersama teman. Aturannya adalah tidak boleh bermain di jalanan karena berbahaya ya anak hebat. Dan aturan kedua, harus saling membantu saat layangan akan diterbangkan. Lengkapi dengan gambar ya, contohnya seperti ini. Setelah itu, ceritakan kegiatan-kegiatan tersebut kepada guru dan teman-temanmu di kelas. Selanjutnya, kita buka halaman 76. Kita lakukan kegiatan bersama orang tua. Mendiskusikan aturan bermain yang harus dipatuhi di rumah. Tanyakan kepada orang tuamu apa aturan bermain di rumah menurut orang tuamu. Apabila ada aturan yang belum kamu mengerti, tanyakan ya. Sampaikan juga aturan-aturan bermain yang kamu ketahui kepada orang tuamu. Nah, anak hebat, kita telah menyelesaikan pembelajaran ketiga subtema 2 dari buku tema 5. Terima kasih anak hebat karena kalian telah mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan semangat. Kita bertemu lagi di pembelajaran